Renungan kita, aku menjalankan hukum dengan penuh keadilan sebagai jaminan untuk kebaikan. Perlakukan hamba-Mu ini sesuai kasih setiamu. Jangan menyerahkan aku pada para pemeras. Jangan orang-orang kurang ajar memeras aku. Ajarkan aku ketetapan-ketetapan-Mu, agar aku mengerti peringatan-peringatan-Mu, karena perintah-perintah-Mu lebih dari emas. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara dalam kemanusiaan, Anda semua terukir rapi di dalam hati saya sebagai sesama manusia di dalam kemanusiaan, sebagai anak bangsa, sebagai ciptaan yang setara, sejajar, dan menyatu dalam persekutuan sebagai anak-anak milik pusaka dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 121 sampai 128 menunjukkan kepada saudara dan saya ungkapan diri dari pemazmur ketika dia melihat satu situasi pada zamannya, bahwa akibat langsung dari mengerti, memahami, mengikuti firman Tuhan atau kehendak Tuhan, maka itu terjadi di dalam konteks keseharian, di dalam interaksi, di komunitas, dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam kegiatan-kegiatan kontemporer dia, dalam aktivitas di keluarga, tempat ibadah, pendidikan, di dalam area publik, atau dimanapun dia berada. Dan lebih dari itu adalah ketika ia berada di area peradilan, area hukum, maka apa yang ia dapatkan, dia renungkan, dia pelajari dari hukum Tuhan, dia imani itu dan dia kerjakan dalam hidup dalam konteks peradilan tersebut. Katakanlah pemazmur sebagai seorang hakim yang menghakimi, maka dia akan menjalankan hukum dengan penuh keadilan sebagai jaminan untuk menghasilkan keputusan penuh kebaikan. Kebaikan yang menguntungkan orang yang bertikai, kebaikan dalam menjalankan hukum, kebaikan dalam rangka menciptakan keputusan yang penuh keadilan yang menguntungkan mereka yang tidak bersalah dan menghukum mereka yang bersalah. Saudaraku, itu yang terjadi pada masa lalu, sehingga pemazmur mengatakan, perlakukanlah hamba-Mu ini sesuai setia Tuhan, karena ia memberikan jaminan penuh pada Tuhan bahwa dirinya melaksanakan hukum Tuhan sekaligus hukum negara, hukum masyarakat dengan penuh keadilan dan penuh cinta, dalam kesetaraan, keseimbangan, dan tanpa berpihak kepada siapapun. Nah, dalam konteks seperti itulah saya bawa kepada saudara dan saya dalam konteks kekinian kita. Dalam hidup dan kehidupan kita minimal ada dua hal yang terjadi. Dua hal yang menyangkut hukum Tuhan, dan yang kedua adalah hukum-hukum manusia, hukum-hukum sipil, hukum-hukum masyarakat, tata aturan yang diputuskan dan disetujui bersama menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita sebagai pola dan cara berinteraksi sebagai bangsa dan negara, sebagai rakyat dalam satu negara. Nah, sebagai rakyat itu, pertama kita memang taat pada hukum Tuhan sesuai dengan warisan iman, warisan keagamaan yang diberikannya kepada kita melalui pendahulu-pendahulu kita. Dan yang kedua, sebagai warga negara, kita harus taat kepada hukum-hukum manusia yang dihasilkan oleh kesepakatan bersama. Hukum manusia dalam hal ini adalah hukum negara. Nah, dua hal tersebut patut kita kerjakan sebagai suatu keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara.
Tapi kedua hal tersebut mempunyai kesamaan. Kesamaan adalah menjalankan hukum Tuhan dengan penuh keadilan demi kebaikan, dan juga menjalankan hukum negara dengan keadilan demi kebaikan, demi keputusan yang memenangkan orang-orang benar, orang-orang yang tidak bersalah, dan orang-orang baik, dan juga menghukum mereka yang bersalah dan yang tidak benar. Dua hukum ini pas dalam kehidupan kita, kena mengena dengan interaksi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas daripada peranan kedua hukum ini, hukum negara dan hukum Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Dua-dua itu harus kita kerjakan dalam rangka membangun keutuhan, dalam rangka membangun persekutuan sebagai sesama anak bangsa, dan juga sebagai umat milik pusaka Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekaligus penuh taat dan tunduk kepada undang-undang yang dikeluarkan oleh bangsa dan negara untuk kita semua. Saudara-saudaraku, hidup jujur, mengikuti perintah Tuhan, mengerti perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang kurang ajar dan yang pemeras, hidup penuh kasih setia dari Tuhan, hidup penuh kebaikan, merupakan konsekuensi logis, akibat langsung dari apa yang kita dapatkan ketika kita menjalankan hukum dengan keadilan, kita menjalankan segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, itu kerinduan kita. Saya membayangkan bahwa ketika seluruh anak bangsa melaksanakan apa yang seperti diungkapkan pemazmur, maka ada jaminan besar di antara kita, ada jaminan besar di hadapan kita, yaitu bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang sejahtera, bukan sekarang tapi untuk seterusnya, yang di dalamnya seluruh rakyat dengan kesetaraan mengalami kecukupan, mendapatkan hal-hal publik yang baik dan benar, mendapatkan jaminan keadilan sosial, dan juga hal-hal yang bersifat HAM, kesetaraan, perlakuan hukum, dan juga hal-hal yang bersifat kebebasan menyembah Tuhan, beragama, dan juga kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Semuanya bisa terjadi jika semua orang menjalankan apa maunya Tuhan dan apa maunya negara dalam hidup dan kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menjalankan hukum Tuhan dan hukum bangsa sesuai dengan keadilan, dalam rangka membangun kebaikan, dalam rangka membangun kejujuran yang setara, dalam rangka membangun suatu komunitas masyarakat yang penuh dengan cinta, kasih sayang, kesejahteraan, keadilan, dan segala hal bisa terjadi untuk kekinian kita dan juga masa depan kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi orang-orang yang selalu taat pada apa mau-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Ajari kami supaya kami mampu menjalankan hukum-hukum Tuhan dan hukum-hukum yang diberikan kepada kita diberikan kepada kami oleh bangsa dan negara dengan penuh keadilan dalam rangka meraih kebaikan untuk semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.